Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Ade. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pak Ade akan berbagi informasi materi kelas 6 semester 2 tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera di pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak berdoa dulu, dan apabila sudah selesai berdoa, silakan anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk lagu Indonesia Raya, anak-anak tinggal buka di bawah video ini di deskripsi, linknya sudah disiapkan oleh Pak De, tinggal diklik saja. Selanjutnya, Pak De berharap anak-anak tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker apabila keluar rumah, kemudian mencuci tangan apabila setelah selesai kegiatan, gunakan sabun dan air yang mengalir, dan tetap senantiasa menjaga jarak dan hindari kerumunan. Simak dan pelajari video pembelajarannya sampai selesai oleh anak-anak, karena Pak diharapkan anak-anak nanti mampu menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak sebagai warga negara, menuliskan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf, menuliskan pengalamannya dalam melaksanakan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan gerak tari kreasi jenis tunggal, kemudian yang terakhir memperagakan gerak tari kreasi jenis tunggal. Pada kesempatan ini Pak Ade akan menunjukkan gambar pada anak-anak. Silakan, di situ ada teks bacanya. Anak-anak baca, dan apabila sudah selesai, Pak Ade akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana, sudah selesai? Baik. Yang pertama Pak Ade tanya, apakah anak-anak sudah mendapatkan hak untuk memberikan suara dalam pemilu? Selama ini sudah pernah belum anak-anak? Jawabannya belum. Ya, kenapa belum? Nanti kita bahas selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa memberikan suara dalam pemilu merupakan hak warga negara? Jawabannya, melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Baik, pertanyaan 3 yang Pak Ade tanyakan, mulai umur berapa seseorang mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum? Ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang pertama itu, jadi anak-anak belum memberikan suara dalam pemilu karena anak-anak belum umurnya mencapai 17 tahun dan juga belum menikah. Tetapi kalau umpamanya ada warga negara yang umurnya di bawah 17 tahun kemudian sudah menikah, maka dia berhak untuk memberikan suara dalam pemilu. Sekarang Pak Ade menunjukkan teks bacaan non-fiksi yang berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Silakan anak-anak baca, kemudian pelajari dengan baik setiap paragrafnya, tetapi membacanya dalam hati. Setelah ini, Pak Ade akan mengajukan pertanyaan kepada anak-anak. Kemudian juga Pak Ade bersama anak-anak kita mencari kalimat utamanya dan gagasan utamanya. Berikut gagasan utama dari teks non-fiksi Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Bagaimana? Sudah dibacanya? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, ada pertanyaan dari Pak Ade, silahkan didiskusikan. Apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan tadi ini? Ya, silahkan didiskusikan. Ada yang menjawab? Ya, untuk mendukung tercapainya tujuan nasional. Pertama. Selanjutnya ada lagi? Ya, mempercepat pembangunan nasional. Ada yang bisa jawab lagi? Ya, mewujudkan pemerintahan yang demokratis.
pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu sendiri? Nah, jadi anak-anak melaksanakan haknya, tetapi itu untuk anak-anak juga. Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Jadi di sekolah anak-anak dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Itu anak-anak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan. Ya, kenapa itu terjadi bisa lancar, bisa nyaman? Ya, karena anak-anak juga melaksanakan pemenuhan pada hak diri sendiri, yaitu sarapan pada pagi hari membuat tubuh memiliki energi dan dapat berkonsentrasi mengikuti pembelajaran. Maka pada saat belajar di sekolah lancar dan nyaman. Baik, sekarang kita bahas dari setiap paragrafnya tentang gagasan utama, kalimat utama. Nah, khusus di paragraf pertama ini. Apakah anak-anak masih ingat apa itu kalimat utama? Ya, betul. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kemudian gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Suatu ide yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembahasan, atau juga pokok pikiran. Kalau anak-anak ada yang lupa, silahkan dipelajari lagi di video pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Itu dibahas tentang kalimat utama dan gagasan utama. Sekarang Pade bacakan dan anak-anak perhatikan untuk menemukan kalimat utama dan gagasan utamanya. Paragraf 1, pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Nah, itu adalah bunyi dari paragraf ke-1. Sekarang temukan kalimat utamanya apa? Ada yang tahu? Ya, pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Itu kalimat utamanya. Ya, masih umum. Nah, sekarang gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya pemenuhan hak warga negara Indonesia. Itu untuk paragraf 1, kalimat utamanya dan gagasan utamanya sudah dipelajari. Sekarang kita bahas paragraf 2. Anak-anak perhatikan dengan baik, Pade bacakan. Nanti anak-anak temukan kalimat utama dan gagasan utamanya. Baik, Pade bacakan. Untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasanya mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Silakan anak-anak temukan kalimat utamanya apa, kemudian gagasan utamanya apa. Sekarang kalimat utamanya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ini masih sifatnya umum. Nah, sekarang gagasan utamanya apa? Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, itu ya, anak-anak sudah dapat menemukannya. Nanti kita lanjutkan di paragraf 3. Nah, sekarang Pade bacakan di paragraf 3. Silakan anak-anak perhatikan lagi dengan baik. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu.
keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah, itu adalah bunyi paragraf 3. Sekarang apa kalimat utama dan gagasan utamanya? Silakan didiskusikan. Sudah ada yang tahu? Ya, kalimat utamanya contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Sedangkan gagasan utamanya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Nah, sekarang gagasan utama teks non-fiksi yang tadi kita bahas ini apa? Ya, anak-anak silakan dibaca ya. Jadi gagasan utama teks non-fiksi yang judulnya Mengapa Harus Melaksanakan Hak adalah pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, itu adalah gagasan utama teks non-fiksinya. Ya, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Bagus kalau sudah bisa dipahami. Baik anak-anak, nah yang tadi dikemukakan itu hak-hak warga negara. Ya, juga anak-anak juga mempunyai hak kebebasan ya untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa demi kemajuan kebudayaan nasional. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempelajari sebuah tarian, salah satu diantaranya. Karena apa? Tarian daerah itu merupakan akar kebudayaan nasional yang penting untuk dipelihara dan dikembangkan. Nah, pada kesempatan ini, ya, seperti pembelajaran kemarinnya, anak-anak sudah latihan. Nah, sekarang silahkan. Ini lanjutannya, anak-anak berlatih lagi, ya. Lanjutkan gerakannya. Kemudian yang keduanya ini, ya, silahkan dibaca, dipelajari oleh anak-anak. Ya, ini sebuah bentuk gerak tari yang bertemakan kepahlawanan. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah bisa memahaminya untuk dipraktekkan? Cara-caranya itu sudah ada di situ, silahkan. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang gerak tari bentuk tunggal. Nah, sekarang mari anak-anak juga mempelajari tentang tarian daerah. Bagaimana caranya? Silahkan pelajari baik-baik. Caranya adalah pertama, pilih tarian kreasi daerah jenis tunggal, atau anak-anak boleh menciptakan tarian sendiri dengan meneruskan gerakan yang sudah dipelajari tadi itu atau pembelajaran sebelumnya. Silahkan anak-anak berkreasi sendiri ya. Selanjutnya bagaimana? Nah, atau anak-anak bisa mencari dari kaset atau video tarian atau di YouTube ya, silahkan dicari, kemudian cermati, tonton dan cermati gerakan tariannya, kemudian identifikasi unsur-unsur tariannya yang akan dipilih. Nah, apa itu unsur-unsur tarian? Pada pembelajaran sebelumnya sudah Pak Dek sampaikan. Silahkan anak-anak dilihat kembali. Nah, selanjutnya langkahnya bagaimana? Nah, langkah selanjutnya persiapkan unsur-unsur tariannya untuk pementasan itu. Disiapkan oleh anak-anak. Kemudian kalau sudah siap, pentaskan tarian tersebut ya, lengkap dengan unsur-unsurnya, baik busana maupun profetinya ya. Oh Pak De, sekarang kan nggak bisa melaksanakan tarian kumpul-kumpul ya, boleh nanti mudah-mudahan pada saat pelulusan anak-anak biasanya ada pentas seni. Nah, nanti yang sekarang dipersiapkan gerakannya saja oleh anak-anak, dihafalkan, dibuat ya. Nanti di akhir tahun insya Allah akan
peragakan. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami materi yang Pade sampaikan tadi itu? Baik, terima kasih banyak kalau anak-anak sudah dapat memahaminya. Untuk pembahasan materi tema 6, subtema 2, PB6 cukup sekian dulu. Nanti Pade lanjutkan di video pembelajaran materi 6, subtema 3, PB1. Dan jangan lupa klik subscribe-nya supaya Pade senantiasa terus semangat berbagi informasi materi dan anak-anak juga mendapatkan informasi setiap ada postingan terbaru dari Pade. Klik loncengnya, komen di videonya, dan jangan lupa share videonya ke teman-teman untuk belajar. Saran dan masukan senantiasa Pade tunggu untuk perbaikan ke depannya. Sekali lagi Pade ucapkan terima kasih, anak-anak sudah menyimak, mempelajari videonya dengan baik sehingga materi bisa dipahami dengan baik pula. Sampai di sini dulu, Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.